Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Jika Anda ingin membuat penafsiran yang akurat mengenai kitab suci, maka mengetahui bagian mana yang harus ditafsirkan secara harfiah dan bagian mana yang harus ditafsirkan secara simbolis adalah sangat penting. Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Orang-orang bisa saja dan sebenarnya ada yang sudah menyimpang saat menafsirkan kitab suci dengan mengartikan sesuatu yang bersifat simbolis atau lambang dan menganggapnya bersifat literal atau nyata, dan dengan mengartikan sesuatu sebagai hal yang nyata padahal maksud Yahwa adalah secara simbolis. Nah, para pendengar, hari ini Doni Alexander akan berbagi dengan kita beberapa prinsip penafsiran Alkitab yang perlu kita ketahui untuk memastikan kita tidak membuat kesalahan semacam yang saya sebut tadi. Dan kemudian, Doni juga akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada ayat-ayat tertentu yang telah membingungkan banyak orang. Dan apa alasan dibalik kebingungan yang muncul ini? Tidak ada yang tahu pasti apakah bait suci yang dijelaskan dalam kitab Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48 itu bersifat literal atau simbolis. Doni? Baik, terima kasih Mario. Mengetahui kapan harus menafsirkan kitab suci secara harfiah dan kapan menafsirkannya secara simbolis adalah sangat penting dalam mempelajari kebenaran. Beberapa bagian kitab suci jelas-jelas bersifat literal dan ayat-ayat yang lain juga dengan jelas-jelas bersifat simbolis. Tapi ada, seperti yang Anda katakan Mario, adalah merupakan beberapa bagian yang sulit untuk diketahui dengan pasti. Dan saat itulah mengetahui prinsip-prinsip penafsiran Alkitab dapat membantu Anda. Iya, karena jika Anda salah, Anda bisa menyimpang jauh. Cerita humor adalah sebuah contoh yang baik mengapa penting untuk mengetahui kapan harus mengartikan sesuatu secara harfiah dan kapan secara simbolis. Oh iya? Tebakan saya Anda akan menceritakan sebuah cerita, Doni. Nah, Anda tidak salah Mario. Ini juga sebuah kisah nyata. Saya tidak tahu nama laki-laki dalam cerita ini, tetapi kita sebut saja namanya Mika. Nah, Mika adalah orang yang senang bermain lelucon. Seperti kebanyakan dari kita, Mika cenderung menilai orang lain berdasarkan kondisi kita pribadi. Jadi dia dengan mudah berasumsi bahwa orang lain sedang mengerjainya. Itu karena dia selama ini sudah merasa bersalah, jadi dia selalu curiga siapa yang akan membalas. Ya, itu bisa terjadi kapan saja. Nah, pada suatu pagi di musim semi, Mika sedang bekerja ketika dia mendapat telepon dari istrinya yang kebetulan sedang hamil. Oh tidak, sepertinya cerita ini akan berakhir buruk. Sayang, saya sudah mau melahirkan, begitu kata istrinya padanya. Ibu mengantar saya ke rumah sakit. Jangan pulang ke rumah, langsung saja ke rumah sakit. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berkata, baiklah sayang, sampai jumpa beberapa menit lagi. Dan dia segera menutup telepon dan kembali bekerja. Anda tahu Mario, kejadiannya itu terjadi pada tanggal 1 April. Dia pikir istrinya sedang bercanda dengan melakukan April Mop padanya. Dia menganggap kata-kata istrinya sebagai lelucon. Bisa dibilang dia menganggapnya secara simbolis, ketika dia seharusnya mengartikannya secara harfiah. Jadi apa yang terjadi, Doni? Iya, dia akhirnya tidak menyaksikan kelahiran anak sulungnya. Dan itu semua terjadi karena dia mengartikan secara simbolis apa yang seharusnya dia artikan secara harfiah. Oh tidak. Jadi istrinya pasti sangat kecewa padanya, ya kan? Iya, tapi karena anak mereka baru satu, saya yakin Mika masih diberi kesempatan. Tapi itulah yang menunjukkan betapa pentingnya kita tahu apa yang harus diartikan secara harfiah dan apa yang harus diartikan secara simbolis. Oke, jadi saya pikir Anda sebaiknya bisa memulai dengan membahas beberapa prinsip yang perlu diingat dalam menafsirkan Alkitab dengan cara yang benar. Saya tahu kita telah membahas ini di episode sebelumnya, jadi Anda tidak perlu membahas semuanya, Doni. Iya. Tapi mungkin hanya poin-poin yang berlaku untuk bagian yang akan kita tekankan pada hari ini. Tentu. Prinsip pertama yang harus selalu diingat adalah biarkan kitab suci yang mengartikan dirinya sendiri. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kitab suci bisa menjadi pelita dan terang jika kita tidak memahaminya? Dan di mana selain firman Yahwa, Anda dapat menemukan penjelasan yang lebih baik? Ya, tepat.
Jangan pergi dan mencarinya pada manusia lain. Mereka bisa saja salah. Inilah sebabnya kita selalu memberitahu pendengar kita. Jangan langsung percayai kata-kata kami begitu saja. Pelajarilah sendiri. Anda tentu bisa belajar dan mendengarkan pendapat orang lain. Tetapi untuk bisa teguh di dalam kebenaran supaya Anda menjadi tidak tergoyahkan, Anda perlu belajar langsung dari Yahwa sendiri. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Nah, jika Anda ingin memahami topik tertentu, luangkan waktu untuk melihat semua yang dikatakan kitab suci tentang hal itu. Ya, disinilah konkordansi atau kamus Alkitab berguna, dan jika para pendengar tidak mempunyainya di rumah, Anda dapat mencari kata-kata dan teks yang terkait secara online. Dengan memeriksa semua yang dikatakan kitab suci tentang topik tertentu, maka Anda akan mendapatkan pemahaman yang sangat seimbang dan menyeluruh. Anda tidak akan menyimpang ketika Anda mempertimbangkan setiap referensi atau rujukan yang ada di dalam kitab suci. Benar, dan saya tidak ingat apakah saya sudah pernah menceritakan ini pada Anda, tapi sebenarnya karena melakukan itulah saya menjadi yakin tentang sifat alamiah Yahwa yang adalah satu, bukan tiga dalam satu. Oh ya? Coba ceritakan sedikit, Mario. Ya, saya selama beberapa waktu telah mendengar tentang bidat baru ini, yang menyatakan bahwa Trinitas itu tidak ada, yang ada hanya Bapa saja. Poin penting bagi saya adalah Roh Kudus. Anda dapat mengklaim bahwa Sang Juru Selamat adalah manusia, dan ya, sekarang saya tahu bahwa hal itu juga memang adalah kebenaran. Tapi bagaimana mungkin Trinitas itu tidak ada ketika dengan jelas kitab suci berulang kali merujuk pada Roh Kudus? Oke, jadi apa yang Anda lakukan? Nah, saya melakukan persis seperti yang baru saja Anda katakan, Doni. Saya mengeluarkan kamus konkordansi saya dan saya mencari setiap penggunaan kata roh dan Roh Kudus di seluruh Alkitab, baik di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru. Pada saat saya menyelesaikannya, sangat-sangat jelas bahwa kita telah memaksakan pada Alkitab gagasan tentang orang ketiga tanpa tubuh dari apa yang disebut ketuhanan, dan bahwa Alkitab sendiri mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan itu sebelum saya mengetahui bahwa kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Anda tahu, itu adalah ayat yang berbicara tentang keberadaan 3 saksi di surga, ya kan? Ya. Itu terjadi sebelum saya mengetahui bahwa ayat itu ternyata adalah ayat tambahan yang baru ditambahkan 1000 tahun setelah Kristus. Jadi, bahkan tanpa mengetahui satu fakta itu, ketika saya mengumpulkan semua teks yang berbicara tentang Roh Kudus dan Roh Yahwa, itu sudah jelas. Itu keren. Alkitab adalah penerjemah terbaik dari dirinya sendiri. Mario dan para pendengar, hal lain yang perlu diingat, setiap kali sesuatu yang berupa sebuah penglihatan, kitab suci selalu menamakannya demikian. Anda tidak perlu heran. Dan sama seperti perikop, kata, atau konsep yang lainnya. Jika Anda ingin mengetahui apa arti dari sebuah penglihatan itu, maka kumpulkanlah semuanya dan pelajarilah dalam konteks perikop lain, di mana hal itu dibahas karena, dan ini penting, ayat-ayat Alkitab dengan sendirinya akan mengulangi dirinya sendiri. Setiap kali ada sesuatu yang penting, Anda dapat menemukan hal tersebut di bagian lain dalam Alkitab. Begitulah prinsip Alkitab. Benar. Oke, buku kitab Kejadian pasal 41, Mario. Ini adalah kisah Yusuf yang menafsirkan beberapa mimpi Firaun. Disitulah prinsip ini pertama kali ditetapkan. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Elohim telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Elohim telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Elohim dan Elohim akan segera melakukannya. Jika ada sesuatu yang penting, Anda akan menemukan saksi-saksi lain di dalam kitab suci karena Yahwa akan selalu mengulanginya. Benar, itu prinsip yang baik untuk diketahui. Tapi bagaimana Anda membedakan sebuah kata yang digunakan secara hiasan? Bagaimana Anda tahu bahwa itu hiasan, Doni? Itu cukup mudah sebenarnya. Jika masuk akal untuk diartikan secara harfiah, jika tidak melanggar hukum alam, maka artikanlah secara literal atau harfiah. Mari kita lihat satu contoh. Buka kitab Wahyu pasal 12 dan baca ayat 1 dan 2. Baiklah, mari kita lihat. Ini dia. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya,
dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, dia berteriak kesakitan. Anda tidak bisa memakai atau berselubung matahari. Anda juga tidak bisa benar-benar membuat bulan berada di bawah kaki Anda. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa gambaran tentang penampilan seorang perempuan ini serta tindakan yang dia lakukan adalah bersifat simbolis. Dan Alkitab selalu mengidentifikasi simbol-simbolnya. Seringkali, seperti dalam kitab Daniel, simbol-simbol itu dijelaskan dalam pasal yang sama. Tapi di lain waktu, Anda harus menemukan penjelasannya di bagian lain. Dan beginilah caranya, sehingga kita tahu bahwa dalam kitab suci, gunung adalah simbol untuk pemerintah, perempuan adalah simbol untuk gereja, binatang adalah simbol untuk kerajaan. Perairan adalah simbol bagi masyarakat atau orang banyak. Ya, dan masih banyak contoh yang lain. Tapi intinya sekarang Anda sudah memahami maksudnya. Semua simbol ini dijelaskan dalam kitab suci. Baiklah. Nah, kadang-kadang ketika kita mempelajari nubuatan yang telah digenapi, kita mencari sebuah peristiwa dalam sejarah yang menggenapi nubuatan itu. Bagaimana Anda bisa yakin untuk menentukan sebuah peristiwa sejarah yang nyata dan benar yang menggenapi nubuatan itu? Bagaimana Anda memastikannya, Doni? Jika setelah Anda sudah mendefinisikan dengan benar simbol apapun yang digunakan, jika Anda sudah menemukan bahwa setiap bagian dari nubuatan telah digenapi, maka Anda tahu bahwa Anda telah menemukan peristiwa yang tepat yang memenuhi nubuat itu. Namun, jika masih ada, walaupun satu saja yang belum digenapi, maka Anda perlu melihat peristiwa yang ada di masa depan. Itu berarti nubuatan itu adalah untuk masa depan. Disinilah beberapa orang keluar jalur. Anda tidak perlu memaksakan sebuah penggenapan. Anda tidak perlu memelintirnya dan memutarnya agar pas. Karena memang ada beberapa nubuatan yang baru digenapi sebagian. Dan dari situ pun kita bisa mempelajari banyak hal. Tetapi untuk penggenapan yang lengkap dan penuh dari setiap nubuat yang diberikan, setiap detailnya harus sesuai. Bagus. Oke, mari kita ambil prinsip-prinsip ini sekarang dan menerapkannya pada perikop dalam kitab Yehezkiel yang telah membingungkan banyak orang termasuk yang terhormat Anda, Doni. Ya. Kitab Yehezkiel pasal 40 sampai pasal berapa ya? 48? 49? Tidak ada Yehezkiel pasal 49, Mario. Kitab ini hanya sampai pasal 48. Baiklah, tidak masalah. Perihal yang dijelaskan dalam pasal-pasal ini adalah bait suci. Nah, menurut dugaan saya, kebanyakan orang belum pernah membaca pasal-pasal ini karena, jujur saja, bagian ini agak membosankan untuk dibaca. Ya, memang begitu. Tapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa pasal-pasal ini harus ada di dalam Alkitab? Yahwa biasanya tidak terlalu banyak berbicara. Fakta bahwa ada banyak pasal yang didedikasikan untuk menggambarkan sebuah bait suci yang hingga saat ini belum pernah dibangun menimbulkan pertanyaan. Mengapa Yahwa mendedikasikan begitu banyak ruang untuk topik itu? Ya, saya kira Anda benar. Namun, ada banyak ketidaksepakatan mengenai apa ini sebenarnya. Saya pernah mendengar bahwa ini adalah sebuah nubuatan bersyarat yang menyatakan bahwa bait ini tidak pernah dibangun karena orang Israel telah menolak Yahwa. Tidak. Alkitab sendiri mengatakan bahwa bangsa Israel telah menolak Yahwa jauh sebelumnya, pada saat mereka menuntut seorang raja manusia untuk memerintah mereka. Jadi mereka telah menolak Yahwa selama, saya tidak tahu, 600 tahun atau lebih sebelum nubuatan ini diberikan. Oke, dan ini adalah apa yang kebanyakan orang sebut sebagai bait suci ketiga, ya kan Doni? Iya Mario, bait suci pertama tentu saja adalah bait suci Salomo yang dibangun sekitar tahun 1000 sebelum Masehi dan dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci kedua adalah bait suci yang dibangun kembali setelah pembuangan Babel dan kemudian diperluas oleh Herodes Agung. Bait suci inilah yang ada di Yerusalem selama masa pelayanan Yahosua. Bait suci ketiga yang dijelaskan dalam kitab Yehezkiel ini telah menarik perhatian banyak orang Yahudi dan orang-orang Kristen karena ini adalah nubuatan yang belum pernah digenapi. Saya tidak mengatakan bahwa nubuatan ini tidak akan tergenapi. Jadi ini bukanlah sebuah nubuatan yang gagal. Saya hanya mengatakan bahwa penggenapannya barulah akan terjadi di masa depan. Sekarang nubuatan ini belum digenapi. Ya, belum. Jadi, kapan nubuatan ini tergenapi, Doni? Nah, itu pertanyaan intinya, Mario. Ya kan? Ya. Kita sudah sangat mendekati hari terakhir. Dan bahkan dengan semua teknologi modern yang kita miliki saat ini, bangunan seperti yang ada dalam nubuatan itu akan membutuhkan waktu. Banyak waktu untuk membangunnya. Ya, itu benar. Contohnya misalnya Basilica de la Sagrada di Barcelona, Spanyol. Apa Anda pernah melihat foto-fotonya, Doni? Bangunan itu menakjubkan. Dan mereka telah membangunnya selama lebih dari 140 tahun. Dan masih belum selesai. Persis seperti poin saya, Mario. Namun ada banyak orang Kristen yang sangat tulus yang percaya bahwa bait suci itu akan dibangun sebelum Yahosua kembali. Dan ini adalah penafsiran yang salah dari kitab Yehezkiel. Apakah Anda bisa melihat bahaya dari keyakinan seperti itu? Ya, begitulah. Kita tahu dari pasal lain bahwa kedatangan Yahosua jauh lebih dekat dari itu. Bahkan jika mereka dapat memulai pembangunannya minggu depan. Dan itu tidak akan terjadi karena kubah emas milik orang-orang Muslim masih ada di bukit bait suci tersebut. Jadi, efek pasti dari penafsiran yang salah dari nubuatan Yehezkiel ini
adalah untuk menuntun orang-orang mempercayai bahwa waktu kembalinya Yahusua masih lama. Jadi akhir zaman belum akan segera terjadi, dan masih jauh di masa depan. Mereka belum melihat bait suci dibangun kembali. Jadi mereka menganggap mereka masih punya banyak waktu untuk bermain-main dengan dosa, karena mereka belum melihat tanda-tanda akhir yang mereka harapkan. Sayangnya, tanda-tanda itu tidak akan pernah mereka lihat. Jadi, mereka sama dengan seorang hamba yang tidak setia dalam perumpamaan Kristus yang terus berkata, Tuanku tidak datang-datang. Iya, dan malangnya, banyak orang yang percaya pada perkataan seperti itu, Doni. Bahkan orang-orang Kristen mengirimkan persembahan mereka untuk mendukung pembangunan bait suci ketiga ini. Menurut informasi dari sana, salah satu hal yang sempat menahan pembangunan itu adalah karena mereka tidak memiliki lembu berwarna merah. Dalam hukum Musa, seekor lembu merah langka harus dikorbankan sebagai bagian dari ritual penyucian. Tanpa pengorbanan seekor lembu merah, mereka tidak dapat melanjutkan pembangunan bait suci. Sekalipun bukit tempat suci itu telah berada di bawah kendali mereka, karena mereka tidak dapat melakukan ritual penyucian. Tetapi saya membaca bahwa akhirnya pada tahun 2020, mereka sudah mendapatkan lembu merah sehingga mereka sudah dapat melanjutkan ritualnya, Doni. Dan saat ini kita sudah beberapa tahun lagi dari saat itu. Apakah bait suci itu sepertinya sudah akan dibangun dalam waktu dekat? Belum sama sekali, Doni. Inilah sebabnya kita harus belajar dan belajar lagi dan terus belajar untuk memastikan penafsiran kita terhadap kitab suci sudah benar dan bahwa kita tidak mengadaptasi penafsiran-penafsiran kita untuk menyesuaikan dengan apa yang kita sudah yakini. Secara intelektual, kita harus jujur. Karena seperti yang telah kita lihat, sebenarnya akan menjadi berbahaya jika kita pada akhirnya meyakini bahwa waktu kembalinya Yahusua masih jauh di depan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dalam bukunya Mein Kampf, Adolf Hitler mengatakan bahwa seringkali kebohongan besar lebih dapat dipercaya daripada kebohongan kecil karena orang-orang yang berpikiran jujur tidak akan pernah bermimpi membuat klaim yang berani seperti itu kecuali jika itu memang sesungguhnya benar. Betapapun menjengangkannya pernyataan Hitler ini, realitasnya dapat diamati dalam kekristenan itu sendiri. Ada doktrin-doktrin dalam kekristenan modern yang diterima tanpa alasan lain. Selain dari keberanian klaim itu sendiri, doktrin-doktrin ini tidak didukung oleh kitab suci. Faktanya, doktrin-doktrin ini seringkali bertentangan dengan logika itu sendiri. Namun, setiap kali seorang pencari kebenaran yang tulus mempertanyakan kesalahan logika dari doktrin-doktrin ini, satu dari dua hal terjadi. Kadang-kadang, karena imannya dia dipermalukan, sehingga dia terpaksa menerimanya secara diam-diam, dan dengan demikian kerohaniannya dipertanyakan. Jelas, argumennya berlanjut. Dia tidak memiliki iman, atau dia tidak mau ketahuan menyimpan keraguan seperti itu. Di lain waktu, pertanyaan yang logis diabaikan begitu saja. Para pemimpin agama mengklaim kebenaran itu terlalu luas dan dalam untuk dipahami oleh akal manusia. Oleh karena itu, kebenaran itu harus diterima dengan iman saja. Tanggapan meremehkan seperti ini bertentangan dengan kitab suci itu sendiri. Dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6, Yahwa berduka karena umatnya dibinasakan karena kurangnya pengetahuan. Dan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5, sang rasul mendesak dengan berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Untuk mempelajari lebih lanjut terkait hal ini, carilah episode radio kami yang berjudul Injil Kebodohan. Yahwa adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Dia mengundang Anda untuk belajar darinya, dan dia telah berjanji untuk memberikan semua bukti yang diperlukan bagi Anda untuk memiliki dasar informasi yang logis dan faktual untuk iman Anda. Dengarkanlah Injil Kebodohan di situs web kami atau cari di channel YouTube kami. Jadi yang dibahas di dalam kitab Yehezkiel ini adalah bait suci ketiga. Kenapa kita tidak bisa menjadikannya sebagai simbol dari eklesia, gereja dari orang-orang yang terpanggil dari generasi terakhir, Doni? Beberapa orang meyakini hal itu, Mario. Tetapi ketika Anda kembali dan membaca pasal-pasal itu sesuai dengan konteksnya, Anda harus mengakui bahwa bahasa yang digunakan di sini adalah bukan bahasa simbolis. Sebuah gambar detail yang sangat nyata sedang dijelaskan secara rinci di sini. Ingat prinsip-prinsip penafsiran Alkitab yang kita bahas di segmen terakhir? Jika apa yang tertulis adalah masuk akal secara logika, jika tidak melanggar hukum alam, maka itu harus ditafsirkan secara harfiah. Oke, saya kira satu-satunya alasan orang-orang mungkin menganggap pasal-pasal itu secara simbolis adalah karena ini adalah nubuatan yang belum digenapi. Belum. Ya, belum. Lalu, kapan akan terpenuhi, Doni? Itulah hal yang paling menarik terkait nubuatan ini.
nubuatan ini belum digenapi karena Yahuswa belum kembali. Ini adalah bait suci yang akan ada di bumi setelah dia kembali. Tunggu sebentar. Saya pikir kitab Wahyu, sabar saya buka dulu. Kitab Wahyu mengatakan bahwa tidak akan ada bait suci di bumi yang baru. Yohanes secara khusus mengatakan bait suci tidak akan ada. Nah ini dia. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 22. Oke, sebelum saya bacakan, perhatikan di ayat 1 dan 2, Yohanes mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Kemudian Yohanes melanjutkan untuk memberikan gambaran rinci tentang Yerusalem baru, dan dalam ayat 22 dia berkata, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Yahwa, Eloa yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu." Nah, itu sudah cukup jelas. Jadi, saya tidak setuju dengan Anda bahwa bait suci ketiga akan dibangun setelah Yahusua kembali, ketika dikatakan di sini bahwa tidak akan ada bait suci di sana nantinya, Doni. Saya senang Anda membahas ini, Mario. Kita berbicara tentang dua periode waktu yang berbeda. Saya sedang berbicara tentang bumi selama masa 1000 tahun. Apa yang Yohanes gambarkan adalah periode waktu setelah setan dan semua pengikutnya dibinasakan dan Yahwa telah menjadikan bumi yang baru. Kemudian Anda benar, tidak akan ada bait suci lagi. Tidak perlu ada bait suci lagi karena tidak akan ada dosa lagi. Tidak ada orang yang berdosa. Dan Yahwa sendiri akan tinggal di situ. Ayat 3, tolong bacakan Mario. "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Eloa mereka.'" Orang-orang Kristen telah begitu terperangkap dalam gagasan bahwa ketika Yahusua kembali, kita semua akan pergi ke surga dan menghabiskan masa 1000 tahun pertama setelah dia kembali di surga itu. Dengan begitu, kita telah mengabaikan semua bukti Alkitab yang mengungkapkan pesan Injil bahwa ketika Yahusua kembali, dia akan mendirikan kerajaan Yahwa di sini, di bumi ini. Para murid memahami hal ini. Itulah alasannya mengapa mereka selalu bertanya kepada Yahusua, "Apakah sekarang saatnya engkau mendirikan kerajaan Yahwa?" Itu bukan hanya supaya mereka melihat Romawi digulingkan, tetapi mereka mengerti bahwa janji Injil mengatakan bahwa kerajaan Yahwa akan didirikan di bumi dan orang-orang percaya akan memerintah bersama Kristus dari Yerusalem. Oke, saya ingat itu. Bagi para pendengar yang bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan oleh Doni, saya mendorong Anda untuk kembali dan mendengarkan beberapa episode kami yang telah ditayangkan sebelumnya. Anda dapat menemukannya di situs web kami dan juga di channel YouTube kami. Kami telah mengkaji semua bukti-bukti Alkitabnya dan mendapati bahwa masa 1000 tahun sebenarnya akan berlangsung di bumi dan bukan di surga. Dan ada episode lain yang menunjukkan dari kitab suci bahwa janji kerajaan Yahwa yang akan didirikan di bumi sebenarnya adalah bagian dari pesan Injil itu sendiri. Oke, kembali ke kitab Yehezkiel. Sebenarnya ada satu alasan utama mengapa perikop ini membingungkan banyak orang. Selain dari asumsi lama yang tidak alkitabiah, bahwa masa 1000 tahun akan berlangsung di surga. Dan pasal-pasal dalam kitab Yehezkiel inilah yang memperjelas bahwa korban bakaran binatang masih akan dipersembahkan di bait suci ketiga, atau di masa 1000 tahun itu. Iya, saya bisa mengerti mengapa hal tersebut bisa menjadi membingungkan. Saya tahu ini akan menjadi sesuatu yang baru bagi para pendengar kita yang telah melewatkan episode terkait masa 1000 tahun itu, Doni. Jadi, bisakah Anda meluangkan beberapa menit untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya bentuk korban bakaran yang akan diadakan setelah Yahusua kembali? Saya yakin banyak dari para pendengar yang siap untuk mengubah saluran atau mengklik sesuatu yang lain karena ini adalah gagasan yang baru bagi mereka. Baiklah, jangan kemana-mana para pendengar, ada banyak dukungan Alkitab terkait hal ini. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa tidak semua korban bakaran di dalam kitab suci adalah korban penghapus dosa. Ketika kita mendengar kata korban, yang terlintas di pikiran kita adalah korban penghapus dosa. Karena, tentu saja, Yahusua adalah anak domba Yahwa yang telah menghapus dosa dunia. Tentu, kita memikirkan kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 yang mengatakan, "Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Jadi konsekuensinya, pengorbanan tambahan setelah pengorbanan Yahusua dilakukan akan dianggap sebagai penghinaan atas kematiannya di kayu salib. Anda akan benar. Jika korban bakaran yang dijelaskan dalam pasal terakhir kitab Yehezkiel menggambarkan korban pamungkas penghapus dosa, tapi bukan korban jenis itu yang dimaksud. Jadi korban bakaran apa itu, Doni? Itu adalah upacara pengorbanan untuk ritual pentabisan dan penyucian. Coba renungkan ini. Seperti yang telah kita bahas dalam episode-episode sebelumnya, Bapa akan menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa yang Dia bisa. Ini berarti bahwa akan ada orang-orang berdosa yang hidup di bumi selama masa 1000 tahun. Para pendengar, kami tidak punya waktu untuk membuka kembali semua ayat Alkitab yang membuktikan hal ini. Tetapi itu semua ada di Alkitab. Pelajarilah. Sekarang adalah masa di mana Bapa menawarkan anugerah pamungkasnya.
Dunia telah melihat dan mengalami bagaimana bentuk kehidupan di bawah kekuasaan setan ketika tanda binatang itu diterapkan menjelang akhir zaman. Sekarang, selama masa 1000 tahun, mereka yang belum membuat keputusan atau belum pernah memiliki kesempatan untuk belajar akan mengalami sesuatu yang sama sekali berbeda ketika Yahusua dan orang-orang kudus memerintah dari Yerusalem dengan kasih dan peraturan yang ditetapkan berdasarkan hukum ilahi. Ya, Kristus memang menjadi korban yang penuh dan lengkap. Dia telah ditetapkan untuk mati hanya satu kali untuk... Apa Doni? Anda tahu yang saya bicarakan? Anda tahu saya membicarakan ayat mana? Oke, Kitab Ibrani pasal 9 saya pikir. Kitab Ibrani pasal 9, ya ini dia. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi tidak akan pernah lagi ada darah anak domba yang harus ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Anak domba adalah sebuah lambang, simbol, dari penggenapannya yang agung, yaitu Yahusua yang adalah anak domba Yahwa yang menghapus dosa dunia. Tapi apa yang kebanyakan orang lupa adalah bahwa ada banyak jenis korban bakaran yang lain. Ada korban yang dipersembahkan sebagai persembahan terima kasih. Banyak dari jenis korban ini yang bahkan bukan pengorbanan hewan, tetapi persembahan biji-bijian seperti gandum, dan atau bahkan buah-buahan seperti anggur. Nah, jenis pengorbanan lainnya adalah pengorbanan untuk ritual pentabisan, di mana para imam dan umat serta benda-benda bait suci, peralatan, dan sebagainya disucikan. Oke, saya pikir ini adalah konsep baru bagi kebanyakan dari kita. Nah, Doni, Anda pernah mengatakan bahwa Yahwa akan mengulangi firman-Nya terkait sesuatu jika itu penting. Jadi, apakah ada bagian lain di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa masih akan ada korban bakaran selama masa 1000 tahun? Ya, sebenarnya memang ada. Buka kitab Yesaya pasal 56 dan bacalah ayat 4-7. Bacalah segera setelah Anda mendapatkannya, Mario. Sebab beginilah firman Yahwa kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahwa untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Yahwa dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini adalah janji ketika kerajaan Yahwa didirikan di bumi, dan ini berbicara tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Sekarang beralih ke kitab Yeremia pasal 33. Sekali lagi, Anda akan melihat bahwa ketika ini dibaca dalam konteksnya, pasal ini berbicara tentang pemenuhan janji-janji dalam kerajaan Yahwa. Baca ayat 14-18, silakan Mario. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Yahwa keadilan kita. Sebab beginilah firman Yahwa, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Nubuatan ini belum pernah digenapi. Pemenuhannya barulah akan terjadi di masa depan. Dan meskipun waktu yang dimaksud adalah masa depan yang lama setelah kematian Kristus, namun nubuatan ini masih menyebutkan adanya korban bakaran. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 14 ayat 16-21. Yang ini sangat jelas. Namun Anda tidak pernah mendengar khotbah yang dikhotbahkan tentang ayat-ayat ini. Mengapa? Karena bagian ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa akan ada korban bakaran yang dipersembahkan di bumi selama masa 1000 tahun nanti. Hal ini menjadi bertentangan dengan keyakinan salah bahwa orang-orang akan pergi ke surga di masa itu. Juga, Anda akan melihat bagian ini akan berbicara tentang perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ini adalah pesan yang sangat tidak populer di antara orang-orang Kristen yang tidak ingin merayakan apa yang mereka sebut sebagai hari-hari raya Yahudi. Padahal Alkitab menyebutnya sebagai hari-hari raya Yahwa. Ya, benar Mario.
Lanjutkan bacakan, Mario. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Yahwa, Eloa semesta alam, dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Yahwa, Eloa semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tula yang ditimpakan Yahwa kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Yahwa, dan kuali-kuali di rumah Yahwa akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mesbah. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Yahwa, Eloa semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Yahwa, Eloa semesta alam pada waktu itu. Lagi, ini adalah sebuah nubuatan yang belum digenapi. Oke, yang terakhir. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 3-4. Oke. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Yahwa. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Yahwa, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Jadi kita memiliki 4 saksi dalam kitab suci yang menyatakan bahwa masih akan ada korban bakaran yang akan dipersembahkan kepada Yahwa di kerajaannya di bumi. Baik, bisakah Anda meluangkan waktu sejenak untuk menjelaskan mengapa korban bakaran masih tetap diperlukan setelah Yahusua kembali? Nah, sekali lagi, sesuai dengan aturan pengorbanan di dalam perjanjian lama, tidak semuanya menjadi simbol atau lambang dari kematian Kristus. Sebagian besar hewan kurban diperuntukkan untuk pentabisan para imam dan bahkan benda-benda yang digunakan dalam pelayanan suci. Sayangnya, waktu kita tidak akan cukup untuk membaca ke-9 pasal dalam kitab Yehezkiel. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalamnya Yahwa menyatakan bahwa dia akan berdiam di bait suci itu. Masalahnya adalah, akan ada orang-orang berdosa di bumi dan sebagaimana kita ketahui, dia itu kudus. Jadi kemudian masalah ini diselesaikan dengan upacara pentabisan atau penyucian ini. Jadi orang-orang yang ditebus akan ditabiskan atau disucikan juga? Iya, mereka adalah bangsa para raja dan imam bagi Yahwa. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 4 menyatakan, tidak mungkin darah lembu jantan dan darah kambing jantan menghapus dosa. Namun dalam kitab Imamat 4 ayat 20, 26, dan 31, pengorbanan yang sama ini disebut sebagai korban untuk mendamaikan dosa. Nah, Anda bisa lihat, pendamaian atau penebusan tidak berarti hanya membersihkan dari dosa. Pendamaian juga mencakup penutupan dari dosa. Maaf, saya belum paham, Doni. Kematian Yahusua menjadi jaminan akhir bagi orang-orang percaya, sebagai obat untuk membersihkan mereka dari dosa. Selama masa 1000 tahun saat bait suci ketiga dibangun kembali, Imamat Lewi akan dilembagakan kembali. Hal ini perlu karena masih akan ada orang-orang yang belum bertobat, yang selama mereka mengamati pemerintahan Yahwa sendiri untuk membuat keputusan akhir. Maka mereka akan terus membutuhkan hukum perjanjian lama. Oke, Anda tahu, simbol dan upacara perjanjian lama selalu bersifat instruktif. Ini semua telah menjadi penuntun kita, mengajari kita rencana penebusan dan memberi kita keyakinan dan iman untuk datang kepada Yahwa dan menerima keselamatan. Bisa dibilang korban binatang selama masa 1000 tahun adalah sebuah alat bantu mengajar, karena pengorbanan-pengorbanan ini mengajarkan kepada mereka sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Baik, dan saya pikir penting untuk mengatakan bahwa ini bukanlah kumpulan orang-orang berdosa yang keras yang sebelumnya telah menolak kebenaran. Ini bukan orang-orang yang dengan sengaja memaksakan tanda binatang itu pada orang lain. Ini adalah orang-orang yang belum pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari kebenaran. Jadi Yahwa memberi mereka kesempatan itu selama masa 1000 tahun. Ya, benar Mario. Setiap kali Yahwa meluangkan waktu untuk menjelaskan sesuatu dengan sangat rinci, kita perlu duduk dan memperhatikan. Karena apa yang dia katakan itu sangatlah penting. Pasal-pasal terakhir dari kitab Yehezkiel ini telah disalahpahami atau diabaikan begitu saja karena orang-orang tidak mengerti bagaimana bisa ada pengorbanan hewan yang tidak akan dianggap bertentangan dengan kematian Yahusua di kayu salib. Tapi sekarang kita sudah tahu. Dan hal ini menjadi sebuah janji yang luar biasa dan membangkitkan harapan bahwa di masa depan akan ada kerajaan Yahwa di bumi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Satu hal yang selalu saya hargai dari ibu saya adalah karena dia selalu menghormati batasan-batasan yang sehat. Sejak saya mencapai usia dewasa, dia selalu sangat berhati-hati untuk menjaga batasan yang sehat. Ini berarti bahwa dia tidak pernah memberikan nasihat yang tidak diminta. Dia akan memberikan saran jika saya memintanya. Tetapi jika saya tidak memintanya, dia tidak akan melakukannya. Bahkan, walaupun saya meminta sarannya, dia akan sering berkata, "Kamu tahu, saran gratis biasanya sepadan dengan apa yang kamu bayarkan untuk itu." Ini adalah caranya memberitahu saya bahwa hanya karena dia memberi nasihat, dia akan menghormati kebebasan memilih saya untuk bertindak atau tidak, menurut yang saya rasa paling baik. Jadi, saya selalu menghargai hal-hal seperti ini pada ibu saya. Bagi banyak orang Kristen, Injil tidak lebih dari sekedar nasihat yang baik. Mereka mulai memusatkan perhatian pada hal-hal kecil tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan untuk diselamatkan. Banyak yang memiliki daftar panjang tentang apa yang mereka harapkan dari diri mereka sendiri dan rekan-rekan Kristen mereka dalam hal diet, pakaian, hiburan, dan banyak lagi. Jadi, seluruh fokus mereka teralihkan dari Sang Juru Selamat dan mengarah pada diri mereka sendiri dan orang lain. Injil bukanlah nasihat yang baik. Injil tidak memberitahu kita apa yang harus dilakukan agar layak untuk keselamatan. Sebaliknya, Injil adalah sebuah kabar baik. Injil mengumumkan apa yang telah dicapai atas nama kita melalui pemberian anak Yahwa. Disinilah fokus kita harus selalu mengarah, bukan pada diri kita sendiri, dan tentu saja bukan pada orang lain. Ingat, berita adalah selalu merupakan laporan tentang sesuatu yang telah dicapai. Anda tidak dapat membuat diri Anda layak untuk hidup yang kekal dengan apapun yang Anda lakukan. Satu-satunya hal yang Yahwa harapkan untuk Anda lakukan adalah satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan, yaitu menerima dengan iman karunia yang telah tersedia. Untuk mempelajari lebih lanjut, carilah episode radio berjudul Injil adalah kabar baik, bukan nasihat yang baik. Sekali lagi, judulnya adalah Injil adalah kabar baik, bukan nasihat yang baik. Cukup klik ikon Radio WLC di situs web kami. Pilih bahasa Indonesia dan gulir ke bawah untuk menemukan daftar episode radio yang sudah ditayangkan. Anda juga dapat mendengarkannya di channel YouTube kami. Nah, pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita dikirim dari negara yang lebih besar dari seluruh Uni Eropa. Australia? 30% lebih besar dari Australia, paham? Itu sebabnya ibu Anda mengajari Anda untuk tidak menyela, Doni. Negara ini 3 kali lebih besar dari India. Nah, itu berarti Amerika Serikat atau Cina? Bukan, ini Kanada. Oh ya, betul juga. Namun yang menarik adalah bahwa meskipun ukurannya sangat besar, 90% dari populasinya tinggal dalam jarak 160 km, atau hanya berjarak 150 km dari perbatasan Kanada Amerika Serikat. Ya, begitulah. Apakah Anda ingin hidup di mana tetangga terdekat Anda adalah beruang kutub? Saya sangat bahagia tinggal di Indonesia. Terima kasih banyak, Mario. Jadi bagaimana pertanyaannya? Nah, Hannah dan Bem Thompson memiliki pertanyaan yang sangat unik yang perlu Anda jelaskan sedikit, Doni. Mereka menulis, "Kami baru saja menikah dan menghadapi banyak tekanan dari kedua keluarga kami terkait program keluarga berencana. Kami berdua dibesarkan dalam program keluarga besar. Orang tua kami masih sangat meyakini bahwa orang-orang percaya harus memiliki keluarga yang besar. Saat ini, kedua keluarga kami sangat kesal karena kami ingin menunda untuk memiliki anak. Apakah pengendalian kelahiran benar-benar adalah dosa di hadapan Yahwa?" Itu pertanyaan yang sangat menarik. Ada orang-orang yang meyakini bahwa satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa digunakan pasangan adalah dengan berpantang berhubungan badan. Ya, saya tahu gereja Katolik melarang pengendalian kelahiran selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu apakah mereka masih melakukannya saat ini, tapi mereka pernah melakukannya. Tapi sebelum Anda melanjutkan, Doni, tahukah Anda apa yang mereka maksud dengan istilah program keluarga besar? Mungkin ada dari para pendengar kita yang belum mengerti. Ya, Anda benar bahwa gereja Katolik Roma dan sekte Protestan tertentu seperti Mormon telah lama mempromosikan keluarga yang sangat besar. Gerakan keluarga besar sebenarnya dimulai belum terlalu lama. Dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Istilah ini berasal dari sebuah perikop dalam kitab Mazmur pasal 127. Tolong dibuka dulu, Mario, kitab Mazmur pasal 127 dan bacakan ayat 3-5. Baiklah, di sini dikatakan, "Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahwa dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Jadi, keyakinan dasarnya adalah bahwa pasangan harus memiliki anak sebanyak mungkin agar mereka dapat menciptakan tentara untuk Tuhan. Jadi, karena mereka berusaha untuk memiliki anak sebanyak mungkin, mereka pun percaya bahwa mereka harus menerima berapapun banyak anak yang Yahwa pilih
untuk kirimkan pada mereka. Mereka percaya dia tidak akan mengirim kepada mereka lebih dari yang bisa mereka tangani. Jadi, mereka pada dasarnya menjadikan Yahwa sebagai pengendali kelahiran mereka. Saya kira Anda bisa mengatakannya seperti itu. Meskipun menginginkan sebuah keluarga yang besar, tidak bisa secara langsung disebut berdosa. Namun ada beberapa kekhawatiran dengan kepercayaan seperti ini, sebagaimana yang menjadi keyakinan dari orang-orang yang mengikuti gerakan keluarga besar ini. Dan terutama, karena mereka mendasarkan keyakinan mereka pada gagasan bahwa Yahwa secara aktif mengendalikan berapa banyak anak yang mereka miliki atau tidak mereka miliki, maka mereka pun meyakini bahwa mereka harus terus melahirkan lebih banyak anak, bahkan ketika secara medis mereka tidak lagi disarankan untuk melakukannya. Apakah ada orang-orang yang benar-benar bertindak begitu, Doni? Iya. Salah satu contohnya yang dikenal oleh kebanyakan orang di Amerika Utara adalah pasangan yang bernama Andrea dan Rusty Yates. Andrea adalah ibu dari 4 anak. Pada saat itu, dokternya sangat menyarankan dia untuk tidak melahirkan lagi, karena dia telah didiagnosis dengan penyakit kepribadian ganda dan sedang benar-benar berjuang dengan depresi pasca persalinan. Tetapi Andrea dan suaminya percaya pada gagasan keluarga besar bahwa Yahwa tidak akan pernah memberikan kepada mereka lebih banyak dari yang bisa mereka tangani. Jadi dia melanjutkan dan melahirkan anak kelima. Tak lama setelah itu dia didiagnosis dengan penyakit psikosis berat, sebuah penyakit yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan mana hayalan dan mana realita. Jadi dia tidak hanya menderita depresi pasca melahirkan yang parah, tetapi juga psikosis. Sayangnya kisahnya berakhir tragis. Psikosis dan depresi membuatnya meyakini bahwa karena dia gagal merawat anak-anaknya, mereka akan masuk neraka. Untuk menyelamatkan mereka dari nasib seperti itu, pada tanggal 20 Juni 2001, dia menenggelamkan kelima anaknya di bak mandi. Oh, itu mengerikan. Ya, terlepas dari saran dokter yang jelas bahwa dia tidak boleh melahirkan anak lagi, pasangan itu tetap melakukannya. Karena mereka merasa perlu menerima semua anak yang dipilih Yah untuk dikirim kepada mereka. Dan Anda tidak setuju, Doni? Iya, saya memperhatikan bahwa orang-orang yang mengatakan mereka mau menerima sebanyak yang Tuhan akan kirimkan, sering mencoba untuk mengubah pikiran Tuhan ketika dia tampaknya mengatakan tidak. Maksud Anda bagaimana, Doni? Anggota gerakan keluarga besar yang sangat terkenal di Amerika Utara adalah keluarga Duggar. Mereka bahkan memiliki atau pernah memiliki sebuah acara televisi berjudul 19 Kids and Counting. Ketika Michelle Duggar, sang ibu, tidak hamil lagi setelah anak ke-19 lahir, dia dan suaminya berkonsultasi dengan spesialis kesuburan untuk melihat apakah mereka masih bisa melahirkan lebih banyak anak lagi. Jadi di sini, kita mendapati pasangan yang mengatakan bahwa mereka mau menerima berapapun jumlah anak yang Yahwa akan kirimkan. Tetapi ketika dia tampaknya berhenti mengirim anak, mereka tidak mau menerima kata tidak sebagai jawaban. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke spesialis kesuburan untuk mencoba mencari tahu bagaimana mereka dapat melahirkan lebih banyak lagi. Tapi, oke, mari kita kesampingkan ketidakkonsistenan dari beberapa orang yang menganut keyakinan ini. Mari kita lihat prinsip-prinsip Alkitab yang terkait. Inilah yang akan membantu Hana dan Ben dalam setiap diskusi dengan keluarga mereka. Pertama adalah prinsip Alkitabiah bahwa seseorang perlu menafkahi keluarganya sendiri. Buka kitab 1 Timotius pasal 5. Di sini Paulus sedang memberi perintah kepada Timotius terkait hubungan antar pribadi di antara orang-orang percaya. Apa yang dikatakan ayat 8, Mario? Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Akan butuh biaya yang sangat besar untuk menghidupi sebuah keluarga yang beranggotakan 8, 10, 12 atau lebih. Iya, dan saya tidak akan sanggup melakukannya. Tapi tergantung di mana mereka tinggal. Banyak dari keluarga ini bergantung pada sumbangan amal untuk menghidupi keluarga mereka. Dan bukan itu yang Paulus maksudkan. Selain itu, bukan hanya dukungan keuangan yang harus diberikan orang tua untuk anak-anak mereka. Bagaimana dengan pendidikan? Yang terpenting dari semuanya, bagaimana dengan pengajaran dalam kebenaran? Benar, pengajaran terkait hal rohani adalah yang paling penting dari semuanya, Doni. Kitab Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu tidak mudah, dibutuhkan waktu, komitmen, energi, dan banyak kerja keras dan doa. Di kebanyakan keluarga seperti ini, anak-anak yang lebih tua diminta untuk mengasuh anak-anak yang lebih muda. Itulah satu-satunya cara mereka bisa melakukannya. Tetapi seringkali anak-anak yang lebih tua ini masih membutuhkan pengasuhan rohani bagi diri mereka sendiri. Namun sang ibu begitu sibuk merawat bayi, dan sang ayah begitu sibuk bekerja berjam-jam dalam usahanya untuk memberi makan dan pakaian bagi semua orang. Sehingga pengasuhan para adik-adik diserahkan kepada kakak remaja mereka yang juga masih membutuhkan bimbingan secara pribadi. Benar, saya jadi teringat dengan sesuatu yang Musa katakan. Itu ada di dalam kitab Ulangan sepertinya. Oke, ini dia. Ini di kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itu membutuhkan waktu, tenaga, dan komitmen. Dan tidak peduli seberapa terlatih anak-anak yang lebih tua. Mereka masih kekurangan pengalaman hidup sebagai orang tua. Tidak ada yang salah dengan anak-anak yang lebih tua membantu merawat anak-anak yang lebih muda.
Tetapi ketika ada 10, 12, 15 anak, Anda tidak akan dapat memberikan pengasuhan yang fokus pada masing-masing anak. Tapi kondisinya menjadi bisa ketika Anda memiliki lebih sedikit anak. Ya, itu benar. Karena waktu kita juga terbatas, Doni. Setiap hari hanya ada 24 jam. Jadi, selain dari aspek keuangan, aspek rohani juga penting dan bahkan jauh lebih penting. Jangan pernah memiliki anak melebihi jumlah waktu yang dapat Anda luangkan untuk melatih pikiran dan karakter mereka bagi Yahwa. Itu hal yang paling penting. Anda mungkin berpikir bahwa Anda sedang mengumpulkan sepasukan tentara untuk Yahwa. Tetapi jika anak Anda terlalu banyak, maka Anda tidak akan punya waktu untuk memastikan hati mereka sudah sejalan dengan kerajaan Yahwa. Jika Anda kewalahan, maka Anda akan memperbesar peluang setan. Benar, dan inilah poin lainnya. Ras manusia adalah mahkota dari ciptaan Yahwa. Adam diberi kekuasaan atas semua binatang. Tapi bahkan pada hewan, kita bisa melihat bahwa jika mereka tidak siap untuk berkembang biak, mereka tidak akan melakukannya, Doni. Jika Anda membawa kuda jantan untuk dikawinkan dengan kuda betina yang belum siap, maka kuda betina ini akan memberontak. Iya, benar Mario. Jika hewan diberi kedaulatan dan kemampuan yang sebenarnya terbatas untuk membuat keputusan bagi diri mereka sendiri, bukankah seharusnya kita juga? Ketika jiwa-jiwa dari keturunan kita sedang dipertaruhkan. Oke, saya masih punya satu renungan terakhir. Mario, tolong buka kitab Kejadian pasal 18. Ada sebuah pernyataan di sini yang saya yakini dapat diterapkan pada diskusi ini. Kitab Kejadian pasal 18 menceritakan kisah di mana Yahwa mengunjungi Abraham sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan. Ini memberi kita pandangan sekilas ke dalam proses pemikiran Bapa. Baca ayat 16-19 dan ketika Anda membacanya, perhatikan apa yang Yahwa katakan tentang Abraham dan mengapa dia dipilih untuk menjadi leluhur atau bapa orang-orang percaya. Silakan Mario. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berfikirlah Yahwa, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahwa dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahwa memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kitab suci tidak memberitahu kita berapa banyak anak yang dimiliki Abraham, tetapi kita tahu jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan bagaimana dengan Sarah? Istri Abraham yang melaluinya sang juru selamat akan lahir. Dia hanya punya satu. Dan alasannya bukan hanya karena Sarah mandul. Jika Yahwa bisa memberinya anak ajaib 1 kali, dia bisa melakukannya 2 kali atau 3 kali atau bahkan 15 kali. Tetapi dia tidak melakukannya karena pelatihan anak itu sangat penting. Di mana saja di dalam kitab suci, ketika seorang anak dipisahkan untuk suatu pekerjaan khusus, anak itu pada umumnya tidak memiliki atau banyak saudara kandung. Samuel, Yahwa memberi Hana lebih banyak anak. Tetapi baru setelah Samuel dibawa ke rumah Imam Eli. Benar, dan Kristus sendiri. Contoh yang sangat baik. Dia memiliki saudara tiri. Tetapi fakta bahwa di kayu salib, dia menyerahkan perawatan Maria kepada Yohanes mengungkapkan bahwa Maria tidak memiliki anak yang lain. Waktu dan perhatiannya dipersembahkan untuk pelatihan sang juru selamat. Dan itulah yang dia lakukan. Jadi ada alasan-alasan Alkitabiah untuk menggunakan pemikiran dan perencanaan dalam hal jumlah keluarga Anda. Oke, ada satu hal lagi yang saya rasa layak untuk kita pertimbangkan. Hana dan Ben, kita harus menghormati orang tua kita. Tapi Anda sudah menikah sekarang. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 mengatakan, sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Anda sekarang sudah terhitung sebagai satu unit tersendiri di hadapan Yahwa. Anda tidak perlu melibatkan orang tua Anda dalam diskusi tentang keputusan yang sangat pribadi. Anda tentu bisa mendapatkan nasihat mereka jika Anda mau, tetapi walaupun Anda tetap harus menghormati orang tua Andalah yang akan bertanggung jawab sendiri kepada Yahwa, bukan orang tua Anda. Ketika sudah berbicara tentang kebenaran, pertama dan yang terutama, kita harus selalu bertanggung jawab kepada Yahwa. Benar, terima kasih Doni. Nah, para pendengar, terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Cukup buka world/chance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar dari para pendengar kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di world/chance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Tanggal 2 Desember 2021 seharusnya menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidup Haley Parker. Namun, sebaliknya, itu akhirnya menjadi hari di mana kesedihan dan kegembiraan bercampur menjadi satu, dan melalui semua itu, terpujilah Yahwa atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti. Pada bulan Januari 2021, GB Parker didiagnosis menderita kanker paru-paru. Itu adalah diagnosis yang menghancurkan bagi suami dan ayah muda itu. Hanya beberapa bulan kemudian, Haley menghamilkan anak kedua mereka. Dalam kondisi ini, lebih dari masa-masa sebelumnya, GB memiliki sesuatu sebagai pegangan untuk bertahan. Namun, kanker terus menyerang tubuh GB. Pada hari Minggu, tanggal 28 November 2021, GB dirawat di unit perawatan intensif atau ICU di Rumah Sakit Hartford untuk menangani komplikasi dari penyakit kankernya. Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember, pasangan itu menjadi semakin sedih mengetahui bahwa prognosis 6 bulan GB telah berkurang menjadi tinggal beberapa hari. Dan perkiraan Haley untuk melahirkan masih 3 minggu lagi. Dokter menjelaskan bahwa tidak mungkin GB bisa bertahan selama itu. Jadi, pasangan itu membuat keputusan untuk menjalani prosedur induksi bagi Haley. Tim medis sangat mendukung. Dr. GB menghubungi kepala tim rumah sakit untuk melakukan persalinan berisiko tinggi. Mereka memberitahu Haley bahwa mereka bisa segera melakukan induksi kapanpun Haley merasa siap. Haley pun memberi ciuman selamat tinggal kepada GB sambil memintanya untuk bertahan demi Haley dan bayinya. GB berjanji untuk bertahan, dan induksi terhadap Haley pun dimulai pada malam itu. Semua orang mengharapkan persalinan dan kelahiran terjadi dengan cepat, tetapi itu tidak terjadi. Kamis pagi tanggal 2 Desember, dokter ICU mendatangi Haley yang sedang berada di lantai khusus pasien bersalin di rumah sakit itu. Mereka mengatakan kepadanya bahwa kondisi GB menurun dengan cepat dan dia tidak akan bertahan hingga esok hari. Satu-satunya kesempatannya untuk melihat anaknya yang baru lahir adalah melalui operasi sesar secara langsung. Haley setuju dan segera dibawa ke ruang operasi. 20 menit kemudian, putra Haley yang baru lahir dibawa kepadanya. Setelah menciumnya, bayi itu dibawa oleh para dokter dan perawat ke lantai 2 ke ruang ICU untuk menemui ayahnya. Saat mengingat peristiwa itu, Haley berkata, "Mau tahu mujizat apa yang terjadi? Saat bayi kami ditaruh di dada GB, semua vitalitas GB langsung membaik. Meski GB tidak bisa berbicara, sangat jelas terlihat bahwa dia sadar bahwa putranya ada di sana." Segera setelah Haley menjalani proses penjahitan, dokter mendorong tempat tidurnya langsung dari ruang operasi ke unit perawatan intensif. Beberapa saat kemudian, GB menghembuskan nafas terakhirnya. Putranya yang baru lahir berbaring di dadanya, dan tangannya memegang tangan istrinya. Dalam sebuah postingan di Facebook yang terkait dengan pengalaman itu, Haley menulis, "Melahirkan bayi 3 minggu lebih awal dapat disertai dengan banyak komplikasi yang memerlukan waktu di dalam inkubator dan dukungan alat pernafasan. Tuhan telah mempersiapkan putra kami menghadapi kondisi ini karena dia keluar dengan berat 3,3 kg dan panjang 50,8 cm. Paru-parunya sempurna dan tangisannya sangat manis. Dari ruang operasi hingga unit perawatan intensif, saya merasakan seperti ada ratusan dokter dan perawat yang menolong kami melalui proses ini dengan mudah. Tidak satu pun dari mereka yang merasa lelah sepanjang waktu. Beberapa dari mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak akan pernah melupakan tindakan tanpa pamrih ini. Beberapa menyebut tindakan saya berani dan heroik. Saya hanya menyebutnya kasih. Saya bertindak karena kasih. Saya menaruh kepercayaan saya kepada Tuhan bahwa ini adalah bagian dari rencananya, dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan karena kasih untuk memenuhi keinginan terakhir suami saya. Membawa kehidupan baru ke dunia memang selain sangat membahagiakan, namun juga akan melelahkan, bahkan sekalipun ada 2 orang tua yang bekerja sama untuk mendukung dan merawat sang anak. Melahirkan sesaat sebelum kehilangan suaminya adalah sesuatu yang tidak harus dialami oleh seorang ibu. Tetapi iman Haley kepada Bapa Surgawinya tetap kuat. Kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan, "Elohku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yahushua." Hari-hari ke depan tidak akan mudah, tetapi Haley tahu bahwa dia tidak menghadapinya sendirian. Kitab Yesaya pasal 54 ayat 4 dan 5 menyatakan, "Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Yahwa yang Maha Tinggi namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus dari Israel. Ia disebut Eloa seluruh bumi." Para pendengar, jika Anda adalah orang tua tunggal dan sedang berjuang untuk menafkahi, melatih, dan membesarkan anak Anda sendirian, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian.
Yahwa akan menjadi mitra Anda. Dia akan menjadi pasangan Anda untuk memastikan bahwa Anda dan anak-anak Anda mendapatkan nafkah. Dia akan menjadi bapa bagi anak-anak Anda sama seperti dia bagi Hale. Oh, dan Anda tahu siapa nama dari anak laki-laki Hale? Dia menamainya John Bison Parker atau GB, sama seperti nama ayahnya. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Mario dan para pendengar, kita telah berbicara tentang bait suci di dalam kitab Yeskiel dan hak istimewa tertinggi yang menanti semua orang yang menerima karunia keselamatan. Sebagai penutup, saya ingin berbicara dengan sangat cepat tentang bait suci yang Petrus bicarakan. Mario tolong buka kitab 1 Petrus pasal 2. Bacakan mulai dari ayat 1 dan baca sampai habis hingga ayat 9. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Yahwa. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yahuswa Kristus berkenan kepada Yahwa, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, dia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Yahwa, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahwa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita sepenuhnya berserah kepada Yahwa dan menerima anugerah keselamatannya dengan iman, Dia mengubah kita menjadi batu hidup secara simbolis yang cocok untuk membangun bait suci. Dia adalah ahli batu yang mempersiapkan kita. Dan jika kita terus berserah, maka ketika Yahuswa kembali, Dia akan memberikan kita sifat alamiah yang lebih tinggi. Kita tidak akan tersandung lagi ke dalam dosa akibat dari kodrat kita yang telah berdosa. Bersama Kristus kita akan mewarisi kerajaan Yahwa dan memerintah bersama-sama dengan Dia dari bait suci pada masa 1000 tahun itu, yang akan dibangun di Yerusalem. Dari sana kita akan berbagi kebaikan dan kasih Bapa surgawi dengan orang-orang lain. Inilah panggilan tertinggi yang menunggu semua orang yang menerima keselamatan. Ya, dan itu membuat pengorbanan apapun yang harus kita lalui di bumi ini untuk sampai ke sana menjadi sangat berharga. Itu sungguh adalah sebuah anugerah. Terpujilah Yahwa karena kasih-Nya yang besar dan abadi. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda.
Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.